masuk nih ke materi yang akan kita bahas pada video ini. Di mana materi yang akan dibahas itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama diagram batang, yang kedua histogram, yang ketiga line plot. Di mana dari ketiga jenis tersebut memuat 5 hal penting yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu pengertiannya, tujuannya, unsur-unsur yang harus diperhatikan, perbedaan, dan contoh soalnya. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu diagram batang, di mana pengertian diagram batang yaitu digunakan untuk data kategoris atau nominal, dan batang-batangnya yang terpisah mewakili berbagai kategori item, dan juga batang tersebut mewakili nilai terukur untuk setiap kategorinya. Hal ini memudahkan untuk membandingkan data di seluruh variabel kategorikal. Nah, kita lanjut ke tujuannya yuk. Di mana tujuan dari diagram batang itu ada 3. Yang pertama, digunakan untuk membandingkan variabel kategoris. Yang kedua, digunakan untuk membandingkan berbagai kategori. Yang ketiga, berisi informasi panjang batang yang menggambarkan nilai kategori tersebut. Nah, setelah tujuan, kita akan membahas unsur-unsur yang harus diperhatikan pada diagram batang, yaitu yang pertama, sumbu X, di mana sumbu X ini juga dikenal dengan kategori data. Yang kedua, sumbu Y, yang dikenal juga dengan frekuensi data. Dan yang terakhir itu, di setiap batang pada diagram batang memiliki jarak antar batangnya dan tidak menyatu. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya tentang materi diagram batang. Untuk materi selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya. Dadah. Histogram. Histogram digunakan untuk menampilkan data numerik. Digunakan untuk data kontinu seperti tinggi, jarak, atau waktu. Batang-batang bersebelahan mewakili interval atau kelompok yang membentang dari satu angka ke angka lainnya. Sumbu horizontal biasanya menampilkan nilai yang diukur. Sumbu vertikal menunjukkan frekuensi kemunculan nilai. Tujuan. Yang pertama, tujuannya digunakan untuk memvisualisasikan data kuantitatif dan menunjukkan frekuensi data dalam kumpulan data. Yang kedua, digunakan untuk memvisualisasikan kumpulan data tunggal yang berkesinambungan. Jadi, unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam histogram, yang pertama, sumbu X atau interval data. Yang kedua, sumbu Y atau frekuensi data. Dan yang terakhir, batang yang saling menempel. Line plot adalah jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan data yang terhubung oleh garis lurus. Grafik ini biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu atau hubungan antara dua variabel. Tujuan dari line plot adalah untuk memvisualisasikan data dalam bentuk garis lurus yang menghubungkan titik-titik data. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam line plot adalah sumbu X yang menunjukkan waktu atau kategori berurutan, sumbu Y yang menunjukkan nilai atau data, dan titik data yang dihubungkan oleh garis. Aspek perbedaan. Yang pertama ada aspek perbedaan diagram batang. Pengertian, grafik terbentuk batang terpisah yang membandingkan data kategori. Jenis data diagram batang, data kategori. Bentuk visual diagram batang, batang terpisah dan tidak menempel. Yang kedua ada histogram. Pengertiannya, grafik batang yang saling berdempetan untuk data numerik. Jenis data histogram, data numerik. Bentuk visual histogram, batang saling berdempetan atau menempel. Yang ketiga ada line plot. Pengertiannya, grafik berupa garis yang menghubungkan titik-titik data. Jenis data line plot itu ada data numerik atau urutan waktu. Bentuk visual line plot itu ada garis yang menghubungkan titik-titik data. Contoh soal diagram batang. Berikut data hari penjualan buku dan jumlahnya. Hari Senin ada 30, hari Selasa ada 50,
hari Rabu ada 40, hari Kamis ada 60, hari Jumat ada 20, hari Sabtu ada 70, dan hari Minggu ada 80. Ubahlah data penjualan buku tersebut ke dalam diagram batang. Yang pertama itu kita membuat dulu data penjualan buku, rentan hari, dan jumlah siswa. Di hari Senin itu ada 30 siswa. Di hari Selasa ada 50 jumlah siswa, di hari Rabu ada 40 jumlah siswa, di hari Kamis ada 60 jumlah siswa, di hari Jumat ada 20 jumlah siswa, di hari Sabtu ada 70 jumlah siswa, di hari Minggu ada 80 jumlah siswa. Contoh soal histogram. Berikut data tabel jumlah nilai dan frekuensi jumlah siswa. Nilai 40-49 jumlah siswa 5. Nilai 50-59 jumlah siswa 8. Nilai 60-69 jumlah siswa 12. Nilai 70-79 jumlah siswa 10. Nilai 80-89 jumlah siswa 9. Nilai 90-100 jumlah siswa 6. Ubahlah data tabel jumlah nilai ujian matematika berikut ini ke dalam histogram. Nilai ujian matematika yang pertama, kita membuat jumlah siswa, lalu kita membuat rentang nilai. Nilai 40-49 kita letakkan di jumlah siswa 5. Nilai 50-59 kita letakkan di jumlah siswa 8. Nilai 60-69 kita letakkan di jumlah siswa 12. Nilai 70-79 kita letakkan di jumlah siswa 10. Nilai 80-89 kita letakkan di jumlah siswa 9. Lalu yang terakhir, nilai 10-100 kita letakkan di jumlah siswa 6. Contoh soal line plot. Ubahlah data jumlah siswa yang meminjam buku selama 6 minggu dari tabel berikut ini ke dalam bentuk line plot. Kita lihat dari tabel. Minggu pertama jumlah siswanya 15. Minggu kedua jumlah siswanya 20. Minggu ketiga jumlah siswanya 25. Dan minggu keempat jumlah siswanya 30. Minggu kelima jumlahnya 20. Dan minggu 6 jumlah siswanya 35.